Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan pada saat ini, yaitu yang pertama, konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional ialah jati diri, ciri, atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Pengertian nasional. Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks kewarganegaraan, identitas nasional yakni ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinambungan kebudayaan secara alamiah, baik melalui perjalanan menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional yang dapat menjadi penciri pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada satu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Tantangan adalah suatu hal yang tampak diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Secara historis, khususnya pada masa embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Tergerak dari berdirinya Bodi Utomo 20 Mei 1908, banyak kelompok-kelompok masyarakat merasakan hal yang sama dan mulai mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang secara tidak langsung menunjukkan identitas nasional. Secara hukum internasional, de jure dan de facto, identitas nasional bangsa Indonesia dikukuhkan dengan Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Diawali oleh Mesir, sampai saat ini semua negara mengakui adanya NKRI. Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, telah mengingatkan sejak masa pemerintahannya awal setelah merdeka, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian yang akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Tantangan identitas nasional. Pancasila merupakan konsensus pemimpin-pemimpin yang mewakili suku, agama, ras, dan adat istiadat yang ada di Indonesia dan merupakan identitas nasional yang sudah tidak bisa ditolak dengan cara apapun. Tantangan selanjutnya adalah Pancasila sudah luntur dari jati diri setiap individu masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda-mudi. Asyu Mardi Ashraf, Tilar 2007, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena pertama, Pancasila dijadikan kendaraan politik. Kedua, adanya liberalisme politik. Dan ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Yang ketiga yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional.
Pengertian integrasi nasional. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli atau penulis. Yang pertama yaitu Saifuddin Bahar, 1996. Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, Risa Nur Arfani, 2001. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan sebagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Ketiga, Juliati Suroyo, 2002. Bersatunya satu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat, Ramlan Surbakti, 2010. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Jenis integrasi. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Integrasi elit dan massa menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-pembedaan. Yang keempat, mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlakukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam satu keseluruhan, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Integrasi nasional merupakan usaha atau proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor yang mengaruhi integrasi nasional. Yang pertama, adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Yang keempat, ideologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi. Pentingnya integrasi nasional.
Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Tantangan dalam membangun integritas nasional. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Materi kelima yaitu konsep dan urgensi konstitusi negara nasional. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah satu naskah atau dokumen yang di dalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur dengan mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Secara etimologi, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitutio, constitutiere, artinya dasar susunan bangsa, badan. Dan dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Fungsi konstitusi, yaitu yang pertama berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yang kedua berfungsi sebagai membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan, atau konstitusionalisme. Yang ketiga, sebagai piagam kelahiran suatu negara, a birth certificate of new state. Yang keempat, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kelima, alat yang membatasi kekuasaan. Yang keenam, itu berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Yang ketujuh, yaitu sebagai pelindung hak asasi manusia kebangsaan warga suatu negara. Tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi yaitu yang pertama membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Tahap berikutnya dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara. Yang ketiga, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasaan diri. Yang terakhir yaitu konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Alasan perlunya konstitusi. Konstitusi diperlukan dalam kebudayaan berbangsa bernegara, yaitu agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan, karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan, melain pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Materi yang keenam yaitu dinamika dan ketatanegaraan konstitusi negara. Dinamika pelaksanaan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Yang pertama,
UUD Negara Republik Indonesia 1945 masa kemerdekaan. 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Lama pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang terakhir, UUD Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Baru pada periode 1966 sampai dengan 1988. Tentangan pelaksanaan UUD 1945 sebagai Konstitusi Nasional Indonesia. Perubahan yang terbilang cukup singkat ini dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah bentuk negara dari presidensil menjadi pemerintah parlementer. Akibatnya Indonesia harus mengubah konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlementer yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.